Sebelum nonton videonya, pastikan kalian udah subscribe channel ini. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan selamat datang di Kuroi Senko. Galaksi Selatan telah dihancurkan oleh seorang bangsa Seiya. Dewa Kaio menyadari hal tersebut. Ia khawatir Galaksi Utara daerah pengawasannya juga akan ikut dihancurkan. Goku dan Cici sedang mencoba mendaftarkan Gohan di suatu sekolah ternama. Sementara itu, Gohan dan yang lainnya sedang berpiknik di suatu taman. Mereka sedang terpengah dengan jeleknya nyanyian Krillin dikejutkan dengan kedatangan suatu pesawat bangsa Seiya. Seorang Seiya yang turun dari pesawat tersebut mengenalkan diri pada Vegeta. Ia bernama Paragas. Paragas meminta Vegeta untuk menjadi raja di planet bangsa Seiya yang baru. Awalnya Vegeta menolak, tetapi setelah mendengar ucapan Paragas terkait seorang Super Saiyan legendaris, Vegeta langsung berubah pikiran. Mereka pun langsung pergi berangkat menuju planet Vegeta yang baru. Trunks, Gohan, Krillin, Roshi, dan Ulung ikut dengan Vegeta. Dewa Kaio mengabari Goku soal hancurnya Galaksi Selatan, dan pelaku penghancuran tersebut saat ini sedang menuju galaksi mereka. Kaio memperkirakan pelaku penghancur Galaksi Selatan tersebut lebih kuat dari Goku dan yang lainnya. Dengan jurus teleportasinya, Goku pergi mencari si pelaku. Paragas mengatakan tujuannya menjadikan Vegeta raja planet yang baru adalah untuk membalas budi mendiang ayah Vegeta. Ketika sampai, Vegeta berkenalan dengan putra Paragas yang bernama Broly. Broly terlihat lemah dengan tubuh berotot agak kurus. Tak lama, bawahan Paragas melaporkan seorang Super Saiyan yang diperkirakan Super Saiyan legendaris muncul di planet bernama Totokama. Vegeta bergegas pergi ke sana bersama dengan Broly. Sementara itu, Gohan, Trunks, dan Krillin mencoba menyelidiki planet Saiyan baru pilihan Paragas tersebut. Goku tiba-tiba muncul di hadapan mereka bertiga. Kedatangan Goku langsung disambut oleh Paragas. Paragas rupanya sedang menanti kedatangan suatu komet yang disebut Gumori. Lalu Vegeta dan Broly pulang tanpa hasil menemukan Super Saiyan legendaris yang mereka cari. Broly yang baru pertama kali bertemu dengan Goku terlihat memendam amarah, tetapi ia berhasil ditenangkan oleh Paragas. Paragas menggunakan semacam alat untuk mengontrol emosi Broly. Ia mengingat ketika Broly mengamuk dan menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya. Saat bayi, Broly bahkan memiliki kekuatan tempur sebesar 10.000. Bayangin 10.000, beli gorengan cuma dapat 3. Saat ini, alat yang digunakan oleh Paragas untuk mengontrol Broly sedikit mengalami kerusakan karena pertemuan Broly dan Goku. Saat sedang tertidur, Goku tiba-tiba diserang oleh Broly. Terungkap ternyata selama ini Broly menyembunyikan Chi-nya. Goku pun menyadari Chi yang selama ini yang dia cari berasal dari Broly. Dan Broly jugalah yang merupakan pelaku penghancur Galaksi Selatan. Namun, amukan Broly pada Goku lagi-lagi berhasil dihentikan oleh Paragas. Di hadapan Vegeta, Paragas membantah pernyataan Goku bahwa Broly adalah Super Saiyan legendaris tersebut. Tak lama, Trunks datang dan mengungkapkan hasil penyelidikannya. Planet Vegeta yang baru ini adalah tipuan yang dibuat-buat oleh Paragas. Akhirnya, Paragas pun mengakui kebohongannya. Ia membawa Vegeta ke planet ini agar bumi tidak hancur akibat pertarungan mereka. Karena Paragas mengincar bumi untuk dijadikan kerajaan miliknya sendiri. Setelah menaklukkan Galaksi Selatan, Paragas berniat menaklukkan Galaksi Utara, Barat, dan Timur. Tak lagi mampu menahan amarahnya, Broly langsung menyerang Goku. Serangan Vegeta dalam mode Super Saiyan bahkan tidak membuat Broly tergores sedikit pun. Super Saiyajin. Broly yang sudah mengamuk tidak lagi dapat dikendalikan oleh Paragas. Kali ini ia sudah benar-benar dalam mode Super Saiyan legendaris. Saking kuatnya, Vegeta bahkan sampai ketakutan melihat Broly dalam mode Super Saiyan legendaris. Paragas mengungkapkan sebenarnya ia sangat membenci ayah Vegeta karena raja bangsa Saiyan tersebut ingin melenyapkan Broly ketika masih bayi karena mengetahui potensi kekuatannya yang sangat besar. Beruntung saat itu Paragas dan Broly berhasil selamat. Broly dalam mode Super Saiyan legendarisnya semakin menggila dan menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Goku, Gohan, dan Trunks dalam mode Super Saiyan bahkan tidak mampu menandingi Broly. Semakin lama, kekuatan Broly semakin besar, akal sehatnya pun juga semakin hilang. Ketika Goku, Gohan, dan Trunks sudah pingsan tak berdaya, Piccolo datang menolong mereka. Piccolo bisa mengetahui keberadaan mereka di planet tersebut karena mendengar percakapan Goku dengan Dewa Kaio. Mereka bertiga yang pingsan, lalu tersadar setelah diberi kacang senzu oleh Piccolo. Sementara itu, komet Gumori yang dinantikan oleh Paragas mulai mendekat. Meski sudah dikeroyok oleh 4 orang sekaligus, Broly masih unggul. Vegeta bahkan merasa putus asa dengan keadaan. Goku masih mencoba melawan. Dengan serangan Kamehameha dari jarak dekat pun, Broly tetap tak terluka sama sekali. Sadar dengan harga dirinya yang tinggi sebagai pangeran Saiyan, Vegeta akhirnya bernyali untuk ikut melawan Broly. Meski begitu, Vegeta juga bukan tandingan Broly.
Ketika sudah tak terkendali, Paragas berencana meninggalkan Broly ketika planet tersebut dihantam oleh planet Gumori. Tetapi Broly menyadari rencana ayahnya. Ia lalu merembukan Paragas bersama dengan pesawat yang Paragas naiki. Saat ini hanya Goku yang masih mampu bertahan. Piccolo, Gohan, Trunks, dan Krillin kemudian memberikan sisa kekuatan mereka pada Goku. Meski telah mendapat tambahan kekuatan, Goku masih tak berdaya di hadapan Broly. Vegeta satu-satunya yang belum membagikan kekuatan pada Goku karena merasa Goku tidak pantas mendapatkan kekuatan darinya. Mengabaikan harga dirinya yang tinggi, Vegeta akhirnya memberikan kekuatannya pada Goku. Setelah memperoleh semua sisa kekuatan dari Gohan, Trunks, Piccolo, Krillin, Vegeta, Goku mampu mengimbangi Broly. Dengan satu pukulan, Goku berhasil mengalahkan Broly. Saat itu juga, planet Gumori menabrak dan menghancurkan planet tersebut. Goku berhasil menteleport semua orang di planet tersebut ke pesawat yang dibawa oleh Piccolo sesaat sebelum komet menghantam. Cerita berakhir dengan mereka semua yang berhasil kembali ke planet bumi dengan selamat. Usai dikalahkan Goku, Broly ternyata masih hidup. Ia dalam keadaan terluka parah mendarat di bumi dengan pesawatnya. Broly yang mendarat di perairan suatu pulau membeku karena suhu udara yang sangat dingin. Beberapa tahun berlalu, Goten, Trunks, dan Videl sedang mencari Dragon Ball di sebuah pulau. Mereka sudah berhasil menemukan 6 buah Dragon Ball. Satu Dragon Ball terakhir sedang mereka cari di pulau lainnya. Pulau tersebut dipenuhi dengan kristal. Videl heran, pulau ini memiliki sumber daya alam yang melimpah yaitu kristal, tetapi penduduknya terlihat miskin. Videl menemukan beberapa warga desa setempat yang sedang melakukan ritual persembahan dengan mengorbankan seorang gadis kecil. Tetua desa tersebut mengatakan monster akan muncul untuk meminta persembahan. Ia bercerita 17 tahun lalu gunung di desa tersebut meletus dan memuntahkan lahar. Lahar-lahar tersebut menghancurkan kristal-kristal yang telah melindungi desa mereka selama bertahun-tahun. Bencana tersebut menyebabkan desa mereka jatuh dalam kemiskinan. Suatu hari, badai salju muncul dari gunung bersamaan dengan kemunculan seekor monster mengerikan. Desa mereka yang sudah tidak memiliki perlindungan lagi pun diserang oleh monster tersebut. Dukun desa menyarankan penduduk untuk mulai melakukan ritual pengorbanan agar monster tersebut tidak lagi menyerang desa. Sejak saat itulah penduduk desa ini mulai melakukan ritual pengorbanan manusia setiap tahunnya. Videl yang tidak terima setelah mendengar cerita tersebut mencoba menghentikan ritual pengorbanan itu. Namun si dukun dan gadis calon persembahan menolak. Trunks menaruhkan diri untuk menyelesaikan masalah ini. Jika berhasil, sebagai imbalannya, ia meminta kalung yang dikenakan si dukun. Mereka pun setuju. Videl, Goten, dan Trunks menjalankan rencana mereka dengan bersembunyi di dalam tungku persembahan. Namun, saat itu juga, Goten malah menangis dengan keras karena dilarang Videl mengambil apel yang jadi bahan persembahan. Saking kerasnya, tangisan Goten sampai membangunkan Broly. Ya, Broly ternyata mendarat di pulau tersebut. Seperti di awal cerita tadi, ia telah tertidur dalam bongkahan es yang membekukannya selama belasan tahun. Broly bisa terbangun karena mendengar tangisan Goten yang mirip dengan tangisan bayi Goku yang dulu berada di samping dirinya ketika baru dilahirkan. Dendamnya terhadap Goku juga menjadi alasan ia bisa terbangun. Tak lama setelah itu, monster yang ditakuti warga desa muncul. Goten, Trunks, dan Videl sama sekali tidak ketakutan dengan monster tersebut. Mereka malah seperti bermain dengan si monster. Bahkan mereka sampai memasak daging sang monster dan memakannya bersama warga desa. Sesuai perjanjian, Trunks pun mendapatkan kalung dari dukun desa. Tetapi masalah yang lebih besar sudah menunggu mereka bertiga. Siapa lagi masalahnya kalau bukan Broly yang sudah terbangun? Esok harinya, Broly mulai mengamuk dengan menghancurkan seisi desa. Buset, mau ngamuk doang pakai nunggu besok segala. Tanpa tahu bahaya besar di hadapannya, Videl dengan berani menghadapi Super Saiyan Broly seorang diri. Melihat Goten yang berpenampilan persis seperti Goku, amukan Broly semakin menjadi-jadi. Tanpa segan-segan, ia menghajar Goten dan Trunks. Dari kejauhan, Gohan merasakan Chi yang sangat kuat. Ia langsung menyadari Chi tersebut berasal dari Broly karena dulu ia pernah melawan Broly. Goten dan Trunks yang meski sudah menggunakan mode Super Saiyan jelas belum mampu menandingi Broly. Ketika sudah dihajar habis-habisan, mereka menemukan Dragon Ball terakhir. Trunks berencana memanfaatkan kekuatan Dragon Ball untuk mengalahkan Broly. Dan ya, mereka berhasil mendapatkan Dragon Ball terakhir dengan mengalihkan perhatian Broly. Sayangnya, Goten terlalu ceroboh. Dragon Ball yang sudah ia dapatkan malah terjatuh ke jurang. Goblok! Belum menyerah, Trunks masih mencoba melawan Broly seorang diri. Sementara itu, Goten mencari Dragon Ball yang terjatuh tadi, dan kembali berhasil menemukannya. Goten yang sudah memperoleh semua Dragon Ball mencoba memanggil Shenlong. Namun, Shenlong tidak juga muncul. Trunks hampir tewas karena rencana mereka yang gagal. Namun, ia malah ngompol karena saking takutnya dan ompolannya mengenai Broly. Buset, Super Saiyan legendaris dikencingin bocil.
berakin sekalian. Satu serangan terakhir Broly pada Goten dan Trunks berhasil dialihkan oleh Gohan yang baru saja tiba. Chi Gohan yang mirip dengan Chi Goku membuat Broly mengira Gohan adalah Goku. Ia langsung menyerang Gohan. Saat ini Goku sudah meninggal. Gohan menyadari kali ini ialah yang bertanggung jawab untuk mengalahkan Broly. Duel mereka berdua pun dimulai. Videl muncul membantu Gohan, tapi nyatanya kehadiran Videl ini hanya menjadi beban bagi Gohan. Ia terpaksa menjadi tameng untuk menahan serangan brutal Broly yang mengarah ke Videl. Beruntung, Gohan masih mampu bertahan setelah terkena serangan tersebut. Gohan dan Broly kini dalam mode Super Saiyan terkuat mereka. Dan tentu saja Broly masih unggul jauh. Gohan berencana untuk melenyapkan Broly di dalam lautan magma. Namun, meski sudah berhasil menenggelamkan Broly dalam magma, tubuh Broly ternyata masih mampu bertahan. Gohan yang sudah tak sadarkan diri diselamatkan oleh Krillin. Dengan sekali serang, Broly langsung meng-KO Krillin. Sementara Gohan yang babak belur malah kembali dihajar habis-habisan oleh Broly. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Gohan mencoba menyerang Broly dengan Kamehame, dibantu oleh Goten dengan Kamehame-nya juga. Namun, masih juga belum mampu mengimbangi kekuatan Broly. Sementara itu, Dragon Ball ternyata sudah aktif. Goten menyampaikan permintaan untuk mendatangkan Goku, dan ya, Goku muncul, dan langsung memberikan bantuan serangan Kamehame. Dengan sedikit bantuan dari serangan terakhir Trunks, mereka bertiga akhirnya mampu mengalahkan Broly dengan melambungkannya dengan Kamehame hingga menembus matahari. Matahari yang beneran ya, bukan matahari tempat belanja. Cerita berakhir dengan Goku yang langsung menghilang, dan Dragon Ball yang juga sudah kembali tersebar ke seluruh penjuru dunia. Di dalam sebuah lab eksperimen, muncul 3 pria dari dalam tabung yang memproduksi mereka. Mereka sepertinya makhluk buatan hasil uji coba cloning yang dilakukan oleh Dr. Cory dan bosnya yang bernama Jagabata. Anjir, ingin ku berkata N-word. Jaga memiliki dendam pada karakter yang amat sangat paling terkuat banget sekali di serial Dragon Ball. Siapa lagi kalau bukan Mr. Satan. Jaga akan menggunakan makhluk ciptaannya tersebut untuk melakukan balas dendam pada Mr. Satan. Jadi ceritanya dulu waktu muda, Satan sama Jaga ini teman akrab ya. Mereka sering latihan sama-sama buat jadi petarung terkuat. Tapi Jaga dikalahkan oleh Satan dalam duel 1 lawan 1. Sejak saat itu Jaga dendam sama Satan. Apalagi Satan udah jadi juara Tenkaichi Budokai kan. Selain di antara beberapa makhluk ciptaan Dr. Cory tadi, ada satu makhluk buatan lain yang jadi senjata rahasia Jaga. Di rumah Mr. Satan, android nomor 18 menagih uang 20 juta zeni yang Satan janjikan pada dirinya saat turnamen Tenkaichi Budokai. Waktu itu Satan meminta nomor 18 untuk berpura-pura kalah darinya. Tak lama muncul pria bernama Man-Man. Iya, namanya Man-Man. So akrab banget kan namanya. Ia memberikan sebuah surat tentangan kepada Satan. Surat tersebut dikirim oleh sepupunya, yaitu si Jaga tadi. Satan menolak dengan alasan ia sudah ratusan kali menerima surat tentangan seperti itu. Maklum, Satan kan makhluk yang amat sangat paling terkuat banget sekali di alam semesta Dragon Ball. Man-Man mengancam akan menyebarkan aib Satan di masa lalu jika ia menolak tantangan tersebut. Mau tidak mau, Satan harus menerima tantangan itu. Namun, tantangannya adalah Satan harus melawan makhluk buatan yang muncul di awal cerita tadi. Dari sini kita nyebutnya sebagai Bio Warrior aja ya. Setelah Satan memastikan bahwa Bio Warrior itu bukan manusia yang bisa merubah rambutnya jadi warna kuning, ia langsung menerima tantangan Jaga. Satan pun lalu pergi ke markas Jaga, diikuti oleh nomor 18 yang curiga Satan akan melarikan diri sebelum membayar utang-utangnya. Selain itu, Goten dan Trunks diam-diam juga ikut karena mereka penasaran. Sesampainya di markas Jaga, terlihat banyak Bio Warrior dengan banyak warna yang berbeda-beda, sedang berlatih fisik. Satan dan yang lain disambut oleh Jaga dengan superhero landing. Superhero landing. Satan mengaku ia membawa muridnya yaitu nomor 18. Tidak mau kalah dari Jaga, ketika memasuki arena, Satan juga melakukan superhero landing. Goten dan Trunks yang menyusup diam-diam ke dalam arena, mereka melihat dukun yang mereka kenali di desa Natade. Si dukun kini bekerja untuk Jaga. Dia adalah dukun yang muncul di film Broly sebelumnya. Pertarungan Satan melawan para Bio Warrior pun dimulai. Awalnya Satan pede, tetapi setelah melihat kenyataan bahwa para Bio Warrior mempunyai kekuatan yang tidak biasa, Satan langsung ketakutan dan meminta muridnya si nomor 18 untuk melawan mereka. Ia menjanjikan akan menambah 20 juta zeni lagi jikalau nomor 18 bisa mengalahkan para Bio Warrior. Goten dan Trunks muncul dan ingin ikut melawan para Bio Warrior. Dengan mudahnya, Goten, Trunks, dan nomor 18 mengalahkan para Bio Warrior yang jumlahnya lebih banyak dari mereka. Jaga langsung mengerahkan semua Bio Warrior yang dia miliki. Jumlahnya mungkin ada puluhan.
Goten dan Trunks pengen tahu soal Bio Warrior lalu berkeliling dan melihat semua Bio Warrior yang masih terkurung di dalam tabung. Ada satu Bio Warrior yang menarik perhatian Goten karena ia memiliki ekor selayaknya seorang Saiyan. Mereka berdua seketika kaget, bukan karena ngelihat pantat Bio Warrior tersebut ya, tapi karena Bio Warrior di dalam tabung itu memiliki penampilan yang persis sekali seperti Broly. Kayaknya mereka berdua masih trauma karena dihajar habis-habisan oleh Broly di film sebelumnya. Broly yang muncul di sini adalah hasil cloningan yang dikembangkan dari darah Broly yang diambil dari pesawatnya yang jatuh di desa Natade. Darah Broly tersebut dibawa oleh si dukun lalu ia berikan pada Jaga. Sementara Broly yang asli dipastikan sudah mati. Jaga memerintahkan untuk segera melepaskan cloning Broly dari tabungnya. Ia percaya bahwa Broly yang ganas tersebut berada di bawah kendalinya. Goten dan Trunks mencoba untuk melenyapkan Broly sebelum ia dikeluarkan dari tabung. Namun sayang, sebelum mereka melepaskan Kamehameha-nya, Broly telah terlebih dahulu keluar dari tabungnya. Dr. Cory memerintahkan bawahannya untuk mengurung cairan di dalam tabung Broly agar tidak mengalir kemana-mana, karena cairan tersebut bisa berbahaya jika terkena ke makhluk hidup. Broly dengan tampilan yang lebih creepy atau lebih tepatnya lebih menjijikan pun mulai mengamuk. Ia mendatangi Satan yang ketakutan meminta nomor 18 untuk melindunginya. Ia berjanji akan memberikan 20 juta zeni lagi jikalau bisa mengalahkan Broly. Semua serangan fisik yang nomor 18 lakukan sama sekali tidak mempan, tubuh Broly sangat terasa keras baginya. Setelah berhasil mengalahkan nomor 18 dengan mudah, Broly kembali mendatangi Satan. Satan akhirnya mengeluarkan jurus andalannya, yaitu, ya lihat sendiri aja deh. Beruntung, Satan diselamatkan oleh Trunks. Ia hampir mati karena serangan Broly. Goten dan Trunks bertekad untuk tidak kalah lagi melawan Broly. Mereka berdua masuk ke mode Super Saiya untuk menghadapinya. Pertarungan antara Goten dan Trunks melawan Broly menyebabkan banyak fasilitas di lab tersebut hancur. Cairan berbahaya yang dikatakan Dr. Cory tadi merembet ke seluruh area markas Jaga. Para pekerja yang berada di area tersebut terkena cairan berbahaya itu, termasuk si dukun. Di saat Goten, Trunks, dan nomor 18 sudah babak belur, datang bantuan dari Krillin. Ya, Krillin. Gak bisa dibilang bantuan juga sih sebenarnya. Duet Goten Trunks melanjutkan duelnya melawan Broly. Sebenarnya mereka berdua berhasil memojokkan Broly dengan kombinasi Kamehameha-nya. Tapi muncullah si beban Satan minta tolong. Akibatnya Goten dan Trunks sama-sama dihajar habis-habisan oleh Broly. Broly semakin lepas kendali, perintah dari Jaga pun ia abaikan. Di saat Goten dan Trunks sudah tidak berdaya, Krillin mencoba menyerang Broly dengan serangan Rasengan Shuriken miliknya. Anjay, Rasengan Shuriken gak tuh? Meski berhasil melukai Broly, namun Broly bisa beregenerasi dan seperti tidak terluka sama sekali. Trunks berencana mengalahkan Broly dengan menenggelamkannya ke cairan berbahaya tadi. Sayangnya, meski ia berhasil menenggelamkan Broly ke cairan tersebut, bukannya mati, Broly malah menjadi raksasa ungu yang terlihat lebih menjijikan dari sebelumnya. Di tengah keputusasaannya, ia dan Goten berhasil selamat karena Broly cairan raksasa malah terjatuh dan tenggelam ke area bawah markas. Ketika mereka semua mencoba menyelamatkan diri dan kabur dari area tersebut, cairan ungu beracun mulai mengalir keluar area markas Jaga. Dr. Cory menjelaskan cairan ungu tersebut akan semakin kuat jika menyerap sel-sel dari makhluk hidup. Karena telah menyerap tubuh Broly, maka cairan ungu tersebut bisa membahayakan dunia. Satan jadi orang terakhir yang melarikan diri dari area tersebut. Ia melompat ke laut untuk menghindari cairan ungu. Berkat Satan, Goten mengetahui kelemahan cairan tersebut yaitu adalah air laut. Ketika terkena air laut, cairan ungu akan langsung membeku. Usaha terakhir dari Goten dan Trunks serta Krillin adalah membuat ombak raksasa dengan kombinasi Kamehameha mereka bertiga yang menghasilkan ombak raksasa yang langsung melahap semua cairan ungu. Ternyata raksasa ungu Broly masih hidup. Ia mencoba menyerang Goten, Trunks, dan Krillin, namun ia langsung membeku karena menginjak air laut. Akhirnya Goten, Trunks, Krillin, nomor 18, Satan, Dr. Cory, dan Man-Man serta Jaga berhasil selamat dari insiden tersebut. Sementara itu, Goku yang sudah mati kini berada di planet Dewa Kaio. Ia diperintahkan oleh Dewa Kaio untuk mengalahkan Broly di neraka. Namun ia percaya bahwa Pai Kuhan bisa mengalahkan Broly. Pai Kuhan atau Pikkon adalah karakter yang muncul di episode filler dan movie Dragon Ball Z Fusion Reborn. Tetapi pada akhirnya Goku tetap pergi ke neraka. Tapi ada tapinya lagi nih. Abis dia kenyang makan katanya, baru mau pergi ke neraka. Buset, jadi kalau mau ke neraka harus kenyang dulu ya rupanya. Kenyang makan duit rakyat. Cerita pun selesai. Ending scene film ini jadi setup untuk film DBZ berikutnya yang berjudul Fusion Reborn, di mana Goku bakal ikut turnamen bela diri di neraka. Tapi udah gak ada Broly-nya lagi. Broly baru muncul lagi di film Dragon Ball Super Broly 2018.
Dimana film itu bukan lanjutan dari kisah Broly ya, melainkan reboot, reset, atau kalau di komik itu disebutnya sebagai retcon. Istilah retcon bisa diartikan sebagai perubahan kisah origin dari suatu karakter. Jadi di film Dragon Ball Super Broly, Goku baru banget ketemu sama Broly. Selain itu, Broly juga muncul di film Dragon Ball Super Hero tahun 2022. Di situ perannya nggak signifikan ke cerita, bisa dibilang cuma jadi cameo. Terus juga muncul di seri anime Dragon Ball Super Heroes yang jadi anime promosi dari sebuah game Dragon Ball. Yang ceritanya udah kayak multiverse di MCU gitu. Tapi nggak canon sih. Jadi nggak penting juga. Dah, makasih udah nonton. Bye.